tardawnaha. Apa artinya? Kalau kita sudah mengetahui syukur itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Gak mungkin kamu sampai berlarut-larut, sampai tahunan, sampai jamur. Ibarat itu barang kalau udah kelamaan jamur, bukan hilang penyakitnya, tambah jamur, bahkan makin lama makin beracun, karena dia tidak tahu penyakitnya. Ketika dikembalikan fitrah oleh Allah Ta'ala, ini dikembalikan fitrah, tahu tak? Diriwen ulang, harta dirampas, nikmat kepuasan dirampas, kesenangan dirampas, hidup seperti hampa. Baru tahu nikmat yang makan bagaimana rasanya tidak. Semua rumah tangga rasanya hampa, kerja hampa, jenuh, punya uang bingung, gak punya uang tambah bingung. Itu aja, bermain-main tijaratu tasama kasada. Penyesalan demi penyesalan, beban demi beban, pikiran demi pikiran, kesusahan dengan kesusahan. Ibadah sudah, zikir sudah, ngaji sudah, naik haji sudah, komplit. Tapi aneh, ternyata dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia selalu menolak semua takdir. Dia menolak apa semua yang terjadi. Dia menolak apa semua dari pemberian Allah, nyaman atau tidak nyaman. Tapi kalau orang itu sadar, syukurnya ditingkatkan dengan syukur ini. Bukan hanya mengatakan cukup kalimat alhamdulillah. Perbuatan ini akan tahu bahwa kamu termasuk orang yang bersyukur. Hanya perbuatan. Tapi contoh, apa kamu sadar kalau kamu bersedekah itu dengan ikhlas, kamu itu sama dengan beristighfar pada Allah? Sadar? Gak akan tahu. Kamu gak akan ngerti itu kata. Saking kuatnya image kita, tendensi kita. Bagaimana sedekah ini supaya kembali 10 kali lipat, kembali 70 kali lipat, atau 17 kali lipat? Tidak ada isi di dalamnya itu istighfar. Apa ada hubungannya istighfar? Kemudian kita kembalikan lagi orang yang banyak beristighfar. Ini kan tujuannya minta ampun kepada Allah. Tapi kenapa hasil dari istighfar kok diberikan rezeki yang berlimpah-limpah? Ada hubungan apa? Tidak ada hubungan. Mana ada hubungan istighfar dengan rezeki? Tidak ada. Ini hubungannya ampunan, istighfar ampunan. Begitu pula orang sedekah. Ini tanda orang syukur tadi. Sedekah yang dimaksudkan, dia beristighfar kepada Allah Ta'ala.
Sebaliknya dia beristighfar kepada Allah, dia sudah bersedekah, dapat rezeki. Aneh. Coba kamu pernah nggak berpikir, astagfirullahaladzim bikulli dzambin alladzi la ilaha illa huwa, bahwa itu adalah kandungan multi yang mana istighfar itu diampuni asal betul. Yang kedua, ila yarzuq bin hajratasib, diberikan rezeki oleh Allah yang melebihi dari hajat kamu, lebih dari tahajud kamu, lebih dari puasa kamu. Ini bentuk konsekuensi bahwa hamba ini betul-betul menyadari al-insanu dhaif, benar-benar manusia ini dalam kelemahan. Melazim aksiru istighfar, sudah melazim itu memperbanyak lagi istighfar. Ketika dia mendapatkan lagi subur, mendapatkan lagi karunia Allah, hadiah rezeki, dia lempar lagi. Ini orang berilmu ya, ngerti kalau ini uang ini, harta ini, kalau aku lempar dapat ampunan lagi dong. Yang tadi sudah istighfar diampuni, dapat rezeki lagi, rezekinya dihantamkan lagi beristighfar. Sudah dihantam beristighfar lagi, digantikan lagi 10 kali, 7 kali. Bagus. Daiman abadah. Dikekalkan Allah selama-lamanya. Tapi kalau motivasi, ini orang awam kan? Orang awam ini mau dikasih pengertian bagaimanapun, memang susah kalau disuruh istighfar. Saya ini butuh duit, saya ini butuh kerja, saya ini butuh jabatan dan kuasa, kok disuruh istighfar? Udah konsep, pikirannya udah gak nyambung. Padahal sudah kasih pengertian yang demikian. Ini tanda orang bersyukur. Orang yang kuat syukurnya pasti kuat tobat dan istighfar. Ini orang syukur. Kuat tobat. Kuat syukurnya karena kuat tobat. Kuat istighfarnya, kuat amalnya, gampang. Kalau dia betul-betul hamba yang mengakui tadi, kalau mau kuat syukurmu, banyaklah istighfar, banyaklah tobatmu, niscaya banyak sedekah. Gampang. Sedikit syukurnya, sedikit, udah sedikit syukurnya, nikmatnya sedikit, siksanya pedih. Hartanya tidak bertambah, berkurang, tambah berkurang. Hukuman, siksa pikirannya, siksa hatinya, siksa semua kehidupannya, enggak sadar. Mati, naudzubillah min dzalik, enggak bawa iman. Orang enggak syukuri mati enggak bawa iman. Kenapa saya katakan bawa iman? Wong Allah saja sudah marah kalau kamu tidak bersyukur. Siksaku penting. Kan sudah disiksa. Orang disiksa itu bisa pulih. Kalau Allah mengatakan siksa itu, aku akan mencabut siksa itu dengan catatan kalau kamu kembali istighfar. Loh, jadi cara mengembalikan banyak istighfar. Ini hubungannya syukur dan istighfar. Ngaku bertobat, tambah bakhil, tambah pelit. Jadi saya heran.
menambahkan pengampunan, menambahkan pula kebaikan. Diberikan kebaikan, mengembalikan kebaikan lagi untuk menambahkan istighfar, berbolak-balik bermain. Kalau orang menyayangi diri, pasti nggak menyayangi harta. Kalau orang menyayangi harta, itu pasti melayani dirinya. Itu aja. Sayangi dirimu berarti kamu disayangi Allah. Sayangi dirimu, tapi kamu korbankan dirimu, semua kehidupanmu untuk harta, berarti kamu tidak menyayangi dirimu. Kamu itu sudah bunuh diri sebelum bunuh diri. Karena saking kuatnya kamu sayang dengan harta, begitu. Tapi nggak sadar ya? Bahkan sampai nggak karu-karuan begitu. Nah, jadi kalau orang hidup hikmahnya dia mengetahui bahwa hidup ini mutlak milik Allah, mutlak, dan jangan keluar dari koridor. Dan Allah perintah, sudah bersyukur Pak. Afala yaskurun, mana syukur? Ini perintah. Ternyata dirinya nggak pernah syukur, ngeluh terus. Masya Allah, nggak pernah syukur. Andai kata dia syukur itu, ya ikut-ikut. Nah, padahal dia berbeban. Gimana kamu hidup? Alhamdulillah, tapi menes. Gitu. Ini yang gini, disebut dusta kan? Maunya sangka Allah baik. Bagaimana dagangan kamu, toko kamu sepi orangmu, wadah sepi, utangnya nggak sembayar, dia ngomong alhamdulillah. Loh, aneh. Bohong atau tidak? Nggak jujur kan? Susah ngomong alhamdulillah. Mestinya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah, ya kan? Nah, kalau terus menerus dia tidak menyadari, maka Allah makin tekan, makin sepi, ditekan, makin sakit, tekan, sampai sesuatu seperti orang yang diperes. Ini belum mati. Dan itu pun tidak merupakan dosa yang ternyata semakin tidak beristighfar, semakin lari dari Allah. Udah seperti itu, lari dari Allah. Ditunggu putus asa. Kalau sudah putus asa, habis. Tidak ada jalan. Ini bersyukur. Mendekat. Dia tahu. Dia tahu mutlak. Betul-betul tahu mutlak. Bahwa dia itu sama sekali tidak punya milik, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, bersandar kepada siapa. Ditanya, kamu bersandar pada siapa? Ternyata kamu bersandar pada Rasul. Bersandar, andai kata dulu saya nggak begini, saya mungkin nggak begitu. Waduh, udah menyesal nggak karuan. Andai kata saya dulu militan, saya nggak maksiat berapa kali begini. Terus dihantui yang mencekam, semakin terhukum. Ditanya, kamu bersandar sama siapa?
Aku ini orang pintar kok. Saya itu alumni. Tapi buktinya 5.000 aja kalau nggak mereka. Lulusan SD, tapi anak buahnya insinyur semua. Gimana kamu sama dia? Nulis nggak bisa. Pabriknya di mana-mana. Lulusan SD. Ini lulusan Boston, Amerika. Ya. Cuman Gojek. Kamu ini saya alumni Boston, saya alumni Australia. Tapi kenyataannya, waktu dulu mantasya, kalau Allah sudah memilih, tidak ada artinya apa yang kamu punya milik. Walaupun kamu bilang, kalau Allah mengendaki kemuliaan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Allah hanya minta, sudahkah kamu bersyukur? Kalau kamu bersyukur, kami tambahkan nikmat itu. Kalau kamu tidak bersyukur tadi, ya tunggu siksaku. Dari dalam ku hantam, dari luar ku hantam, pekerjaanmu ku hantam. Semua aspek kehidupanmu, sampai yang paling terakhir, nikmat iman aku cabut. Nikmatnya ibadah aku cabut. Nikmat iman aku cabut. Tinggal nikmatnya setan saja yang ada sama kamu. Na'udzubillah dari nikmatnya setan, nikmat iblis. Jangan rasakan pikir apa ini enggak ada nikmatnya iblis. Merasa dia itu tadi ingin hidup selama-lamanya, tidak mau mati. Itu nikmatnya iblis. Akhirnya hidup ketakutan mati, takut mati, takut sakit, takut miskin, takut sebenarnya ketakutan, takut stres, overthinking. Akhirnya kompensasi reaksi pelarian sana, udah sebenarnya sudah kena saraf. Itu harusnya masuk rumah sakit jiwa tanpa sadar kalau sarafnya sudah kena. Gak punya program. Hidup itu gak ada program. Hidup itu gak ada sistemnya, gak ada mekanisme, gak ada cita-citanya. Dia berjalan tergantung angin. Ini sudah sebenarnya sudah kena sarafnya. Semua tidak berarti. Nah ini yang disebut kufur. Kalau ngerti tadi, ingin tambah. Sesuatu yang nikmat, mau tambah atau tidak? Pasti ingin tambah. Sesuatu yang tidak nikmat, pasti capek atau tidak. Kalau ngaji capek, ngaji letih, ngaji jenuh, ngaji bosan, ini memang gak suka. Ini orang yang betul-betul memang adalah pendusta, gitu. Mulai kurang, surut. Ini orang kufur itu begitu. Mulai kurang. Pertama coba pelan-pelan, nggak terasa. Saya lihat aja. Lebih kuat yang lainnya. Udah ketahuan, nggak usah 1 tahun. 1 bulan saja. Ingin tahu kan? Itu. Ini merupakan tanda-tanda kekufuran itulah sehingga semua menjadi berkurang. Mengurangi kebaikan dengan Allah. Kamu
kamu siap di dalam dirimu, Allah akan mengurangi semua apa yang menjadi kebutuhan, dan tidak akan pernah mencukupi atau tercukupi, karena kamu sendiri yang menutup pintu Allah dan menjauhkan diri dari Allah, bukan Allah. Kesalahan adalah di tempat manusia itu tanpa disadari, kekufuran yang tanpa disadari menghilangkan semua nikmat. Perintah Allah itu akan mengembalikan semua apa yang hilang di tanganmu, apa yang hilang di hatimu, apa yang hilang di abadi. Sementara dilakui. Ketika kamu kembali, Allah kembali. Kalau tidak, dia wujud lagi, ambil lagi yang lain. Bagaimana cara membuat susah? Bentuk lain. Yang penting orang ini susah, gimana caranya? Bikin anaknya sakit, susah. Bikin perusahaannya rugi, bangkrut, susah. Bikin pekerjaannya mulai mengurangi kegiatan, susah. Pelan-pelan adab Allah itu gak langsung berupa kayak lem gitu ya. Kalau orang beriman ini sudah beriman, cara mengurangi lama-lama itu kayak kayu dimakan ayam, kelihatan utuh, roh. Ini caranya. Makanya jangan heran, kamu makin lama ngaji, makin ini bisa jadi tinggal roh. Kalau kamu nggak isi, itu harusnya dia meninggal dalam ketakwaannya, dalam ketaatannya, bukan menganggap remeh, bukan menganggap biasa, sampai betul-betul tahu bahwa al-fakir merasakan kefakiran di hadapan Allah, bukan fakir di hadapan manusia. Kalau fakir di hadapan manusia, kamu hina. Kalau kamu fakir di hadapan Allah, kamu mulia. Kebanyakan manusia itu fakir di hadapan manusia, bukan fakir di hadapan Allah. Kalau kamu merasa fakir di hadapan Allah, pasti kamu dimuliakan. Tapi karena kamu sombong dengan Allah, kamu difakirkan. Nah, syukur saja. Ya gak syukur siapa? Sejarah. Mungkin semua orang tahu. Harta korun. Karun itu korun. Jadi nama aslinya korun, tapi bahasa Indonesia karun. Tuh di mana saja ada harta karun, kita ngambil harta karun, harta goib, harta karun. Saking banyaknya. Harta karun itu adalah keluarga dekat dari Raja Fir'aun. Jadi, belajar ilmu kepada Nabi Musa. Jadi karena tekanan-tekanan dari Raja Fir'aun, tinggalkan kerajaannya itu, sudah enak istana, belajar ilmu sama Nabi Musa. Akhirnya dapat doa, dapat ilmu takwa, dapat ilmu tauhid. Masya Allah. Ilmu zuhud, warok sudah dapat semua. Cuman salahnya, kalau nanti saya sudah zuhud, sudah warok, sudah ibadah, kami akan himpun harta. Mulai di situ dihembuskan
Penyakit yang ketiga, iblis tahu, nafsu tahu, diri tahu, dunia yang tidak tahu. Dia tidak. Kuncinya saja dari emas 70 onta taruh, itu kuncinya. Satu gudang itu besarnya 1 gor. Jadi bayangkan aja kekayaannya 70. Sedangkan Nabi Musa tetap mengaku diperintah Rasul, tetap aja dia gembala kambing. Wong saya ini orang Ibrani, maka disebut bahasanya Nabi Musa itu bahasa Ibrani. Karena orang tuanya itu bangsa Ibrani. Barang siapa bangsa Ibrani, kami bunuh, kami anak laki-laki Ibrani bunuh. Tahu. Karena peramalnya telah mengatakan nanti yang menggulingkan kami ini keturunan bangsa Ibrani. Akhirnya langsung ayat Nabi Musa mengingatkan, Korun, hati-hatilah yang bisa menggelapkan mata. Kamu itu apa? Coba, gurunya bilang kamu apa? Aku sudah penguasa. Dan aku masih di bawah benderanya Korun, Firaun. Dan semua bisa aku bunuh. Satu kunci gudang Sakur. Disitulah sihirnya gurunya ini lebih, sihirnya Harut Marut lebih besar sihirnya. Kamu belum tahu siapa dia. Andai kata dia gak suka, dia cuma nahan, ngempet. Begitu meledos. Akhirnya menghina dengan Nabi Musa, memfitnah lagi Nabi Musa. Udah habis-habisan. Karena dia sudah menjadi raja, menjadi orang yang terkemuka. Akhirnya marahlah Nabi Musa, tongkatnya ini saja diketuk saja ini 3 kali, 1 buka. Khusus bukanya itu istananya Korun, istrinya, anaknya, pegawainya, semuanya. Hartanya, kudanya tadi berapa ya itu, semua ditenggelamkan oleh Allah, diratakan kembali. Habis ya dari ceritanya sebentar. Kalau Allah menghabiskan sebentar saja, kecuali orang yang bertobat. Tapi suruh bertobat tidak mau. Akhirnya Korun, maka sekarang dimana saja kalau ketemu ini harta Korun, ada saking banyaknya namanya harta karun, hanya murtad kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa memiliki kekayaan. Andai kata aku mau jadi raja, aku sudah nundukkan Firaun, niscaya aku akan kuasai kerajaan Firaun. Kan Firaun sering tenggelamkan di laut, kerajaannya kan tidak bisa dikuasai. Musa tidak mau, Nabi Musa. Begitu. Kenapa? Aku tingkatkan syukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan segala sesuatu yang tidak dimiliki orang kaya, yang tidak dimiliki orang lain. Apa? Kekayaan hati. Kayanya hati itu dia sudah jadi raja dari raja sebelum jadi raja. Maka carilah kekayaan hati ini, dia sudah raja. Tidak
butuh sama makhluk, tidak butuh apapun perhatian makhluk. Maksudnya ini orang cinta dunia itu nangis dia, kasihan orang ini, sangat kasihan, karena itu sangat menyesatkan dia. Justru dikasihani, bukan iri. Yang iri karena sama-sama menginginkan dunia. Orang yang iri itu sama-sama dengan dunia. Kalau orang akhirat, bagaimana iri dengan ahli dunia? Ahli dunia juga tidak suka sama akhirat. Ahli akhirat juga tidak suka dengan dunia. Apa yang iri? Yang suka iri, ya sama-sama senangnya. Dia kepingin dunia itu, dia nggak bisa iri. Mending kamu iri orang suka akhirat. Untuk bisa tahajud, kenapa saya nggak bisa? Tuh. Dia apa boleh kafir, kenapa saya nggak bisa? Dia apa doa ini, kenapa saya nggak bisa? Itu iri bagus. Iri akhirat. Iri dunia jelek. Hasud, iri dengki, jatuh menjatuhkan. Nah, untuk itulah Qarun tadi tenggelam dalam kemusnahan disebabkan keserakahan. Maka ketamakan dan keserakahan sesuatu apapun, maka pasti tidak akan disisakan oleh Allah. Dan yang paling celaka tadi, dihabiskan iman. Mati nggak ada bekas iman. Orang soleh kalau lihat kamu sembahyang, kamu tidur, kamu lihat begini saja, enggak ada cahaya iman, enggak. Kita bingung, kenapa ini aneh sekali, apa kesalahan apa ini? Ternyata dominannya dunia ini kuat sekali dan menguasai sampai alam pikirannya dan badannya, kuat sekali. Ini nanti matinya susah, karena harus menghilangkan kerak-keraknya dulu, ini baru bisa mati. Alibinya itu sangat susah. Ini harus dihantam terus-terusan dengan istighfar betul-betul, dengan memohon kepada Allah, sehingga betul-betul terasa sejuk nikmat imanmu. Di situ makin kuat syukur, makin kuat keberadaanmu, dan rindu sekali pada Tuhan, pada Rasul, dan tidak dibuat-buat saudara. Kuatnya kamu untuk mengisi poin-poin pada Tuhanmu sangat kuat, bukan hanya sekedar atau sambil lalu atau settingan atau akal. Tidak ada ini, murni alam. Seperti Nabi Musa alami, tongkatnya gak dipoles dengan berlian, tidak. Tongkat-tongkat pernah saja. Justru karena alami pada Tuhannya inilah, maka disebut adalah golongan orang-orang yang sofa korban as-sakha, hatinya bersih, jiwanya bersih, dari keinginan apa-apa kecuali Tuhannya, maka Tuhannya mencukupinya. Mudah-mudahan kita semua berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma